Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Dan dialah Allah yang berkuasa ke atas semua hamba-hambanya. Dan Dia mengirimkan kepada kamu malaikat-malaikat penjaga. Hingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat utusan kami akan mematikan kamu. Dan mereka tidak melalaikan tugas. Surah Al-An'am ayat 61. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Puji untuk Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapakah di antara kita yang paling baik amalannya. Sungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha mengampuni. Selawat dan salam tidak pula lupa kita junjungkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dan harapan kita semoga kita senantiasa tercatat dan terpilih menjadi pengikut dan umatnya yang setia dalam melaksanakan dan mengikut jejak contoh sunnah keteladanannya, insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudaraku, di mana saja Anda berada pada saat ini, saya doakan semoga Anda dan seluruh keluarga pada saat ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan dapat mengisi sisa-sisa umur, baki-baki usia kita ini untuk lebih meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah, insyaallah. Tajuk atau judul pembicaraan kita kali ini ialah misteri tamu terakhir menjelang kematian. Misteri tamu terakhir menjelang kematian. Kita katakan misteri karena kita tidak tahu bila atau kapan tetamu itu datang. Siapa agaknya tetamu itu? Apakah kita telah mengenali ciri-ciri dan perwatakan tetamu ini atau belum?
Mungkin ada yang sudah mengenal atau mungkin ada yang tidak pernah kenal sama sekali. Karena itu saya katakan misteri. Misteri. Tetamu ini akan datang dan pasti datang. Untuk apa dia datang dan mengapa tetamu ini datang? Siapa tetamu ini? Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tetamu ini datang bukan untuk bertanya kabar kepada kita. Tetamu ini datang bukan untuk menumpang bermalam atau menginap di rumah kita, bukan karena dia ingin ikut bersama makan malam dengan kita, bukan. Bukan. Bukan hendak bertanya berapa rumah kita, berapa harta kita, anak, keluarga, istri kita. Bukan bertanya itu. Tetamu ini datang dan pasti datang. Kedatangannya tanpa memberitahu terlebih dahulu. Dia datang saja begitu, dia muncul dengan tiba-tiba. Apakah kita suka ataupun kita tidak suka? Ini tetamu yang tidak kita undang. Dia akan datang walaupun kita berada di dalam istana yang dikawal dan dijaga ketat. Dia datang ketika kita sedang sendiri. Dia datang ketika kita sedang bersama istri, anak, dan keluarga. Dia datang. Dia datang mungkin malam hari, mungkin di pagi hari. Dia datang barangkali ketika kita sedang terkapar sakit, tidak sadarkan diri. Atau dia datang dikala kita sedang sehat, sedang kuat. Dia datang. Dia datang. Tanpa terlebih dahulu meminta perkenan, meminta izin. Apakah kita perkenankan atau kita izinkan atau tidak, dia akan datang juga. Tetamu ini datang, dia pasti datang. Peduli apakah kita menjerit ketika itu ataukah kita tersenyum. Tetamu ini tidak mempunyai hati budi. Tidak mempunyai perasaan belas kasihan, tidak ada perasaan santun dan hormat. Kalau anak-anak kita atau keluarga kita merayu sekalipun, atau kita meminta sangat-sangat supaya dia menangguhkan atau menunda kedatangannya, dia pasti datang dan tetap datang. Apa yang dia mau, apa yang dia minta. Saudaraku, tetamu ini tidak minta apa-apa. Kalau kita berikan hadiah pun, dia tidak akan menerima hadiah itu. Dunia dan seluruh isinya ini tidak ada arti apa-apa. Dan dia tidak minta itu semua. Dia tak mau itu, dia tak nak itu. Dia minta apa, saudara? Dia minta kita, diri kita. Dia meminta diri kita bukan sepotong, bukan sekerat, bukan sebagian. Dia bukan hanya minta kepala kita saja, atau tangan kita, atau kaki kita saja. Dia minta diri kita semuanya, sekujur badan, sekujur tubuh kita. Dia datang untuk mencabut nyawa kita. Inilah tetamu yang akan datang di akhir hayat kita menjelang kematian. Siapa tetamu itu? Tetamu itu adalah malakul maut. Malaikat maut, yaitu malaikat yang akan mencabut nyawa kita. Malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mematikan kita. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tetamu ini datang. Datang kepada semua orang.
Apakah kita orang yang taat? Apakah kita orang yang maksiat? Apakah kita orang yang beriman? Apakah kita orang yang fasik, munafik, kafir? Dia akan datang. Dan dia pernah datang. Dia pernah datang kepada seorang raja yang paling berkuasa. Dia pernah datang kepada orang yang paling kaya. Dia pernah juga datang kepada orang yang paling gagah perkasa. Dia datang, tak kenal siapapun, tak kira dimanapun, dia akan datang. Tetamu ini tidak mempunyai rasa takut kepada siapapun, kecuali hanya takut kepada Allah. Dia datang karena perintah Allah. Itulah malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Dia datang menjelang akhir hayat, menjelang kematian kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam satu riwayat yang bersumber dari Wahab bin Munabbih, diceritakan ada dua orang hamba Allah. Dua orang hamba Allah ini keduanya hamba-hamba Allah yang soleh. Yang soleh. Seorang adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan yang seorang lagi adalah ibundanya, Maryam. Kita maklum, kita faham, kita tahu bahwa kedua-dua orang ini namanya disebut oleh Allah. Tersemat dengan tinta emas. Begitu harum. Diulang-ulang menyebutnya sebagai satu pelajaran, sebagai satu iktibar. Bagaimana keduanya pernah menempuh kehidupan ini dengan ketaatan, dengan pengabdian. Kedua-duanya adalah hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Seorang Nabi Isa dan yang seorang lagi ibundanya Maryam. Pada suatu hari Nabi Isa memberitahu kepada ibundanya, menyampaikan hasrat dan keinginannya. Ibu, dunia ini adalah kampung yang penuh dengan fitnah. Dunia ini akan kita tinggalkan. Marilah bersamaku, Bu, kita pergi mengasingkan diri, beruzlah dari keramaian manusia ini. Kemana engkau hendak membawa ibu, nak? Ibu, kita pergi ke satu tempat di atas gunung, di atas bukit. Di sana kita menghabiskan waktu dan masa kita untuk beribadah kepada Allah. Keduanya pun pergi di tempat itu, di atas sebuah bukit atau gunung. Malamnya mereka beribadah, malamnya mereka qiyam. Menghabiskan waktunya dengan munajat, dengan zikir, dengan sujud, dengan rukuk, dengan doa. Siangnya mereka menahan haus dan lapar. Siangnya mereka siam atau puasa. Mereka hanya memakan pucuk-pucuk daun dan meminum air hujan. Hinggalah suatu waktu yang lama, pada tempoh yang cukup lama, mereka menghabiskan waktunya di tempat itu untuk beribadah kepada Allah. Pada suatu hari, Nabi Isa memberitahu kepada ibunya, Ibu, berkenan dan izinkanlah aku akan pergi ke satu lembah untuk mencari air dan makanan, Ibu. Sebentar saja, sebentar. Sebentar selepas itu, sebentar sesudah itu, saya akan segera kembali menemui. Ibunya menjawab, anakku, pergilah, tetapi sebentar saja. Dan jangan ku membiarkan ibu sendiri di tempat ini, anakku. Baiklah. Pergilah Nabi Isa itu turun ke sebuah lembah untuk mencari makanan dan minuman. Sejurus Nabi Isa pergi meninggalkan ibunya. Datang sosok makhluk
yang sekali-kali tidak pernah datang sebelumnya dan tidak pernah ia kenal